Ketika pikiran tak mau diam, menghadapi overthinking dengan tenang. Pernahkah kamu merasa bahwa pikiranmu berjalan tanpa henti? Bahkan saat tubuhmu sudah lelah, pikiranmu tetap berlari, menganalisis, menebak, membayangkan, mengulang. Satu momen kecil bisa menjadi ribuan skenario dalam kepala. Itulah overthinking. Berpikir terlalu banyak, terlalu jauh, dan terlalu lama. Hari ini kita akan belajar untuk tidak memusuhi pikiran kita, tapi mengamatinya, bukan untuk dilawan, tapi untuk dikenali. Karena ketenangan tidak datang dari menghentikan pikiran, tapi dari belajar berdamai dengannya. Apa itu overthinking? Overthinking bukan berpikir cerdas. Ia adalah berpikir berlebihan yang seringkali justru membuat kita diam di tempat. Kita mengulang-ulang masa lalu yang tak bisa diubah. Kita membayangkan masa depan yang belum tentu datang. Dan ironisnya, kita menyebut ini sebagai mempersiapkan diri, padahal yang kita siapkan hanya kecemasan. Overthinking sering muncul dari kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, padahal hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Seperti kata para filsuf Stoik, yang bisa kita kendalikan hanya pikiran dan tindakan kita, bukan hasil, bukan orang lain, bukan dunia. Tanda-tanda kita sedang overthinking. Kita sering tidak sadar saat sedang overthinking. Tapi tubuh kita tahu, tanda-tandanya, sulit tidur walau sudah lelah, menyalahkan diri sendiri terus-menerus, menganalisis percakapan lama berulang-ulang, merasa takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan biasanya, semakin kita mencoba menghentikannya secara paksa, justru semakin kuat pikiran itu melawan. Seperti mencoba menenangkan ombak dengan tangan kosong. Prinsip Stoik untuk menghadapi overthinking, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jadi saat kamu overthinking, cobalah bertanya, apakah ini dalam kendaliku? Apakah pikiran ini membantuku atau justru melemahkanku? Apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini? Latihan sederhana, menulis dan mengamati. Coba latihan ini, ambil kertas, tuliskan semua isi pikiranmu tanpa sensor, biarkan keluar. Tulis semua, bagaimana kalau, dan seandainya tadi. Setelah selesai, baca kembali. Dan tanyakan, mana dari semua ini yang nyata? Mana yang hanya imajinasi? Latihan ini membuat kita jadi pengamat pikiran, bukan korban dari pikirannya. Hadir di saat ini, jalan menuju ketentraman jiwa, kecemasan hidup di masa depan, penyesalan hidup di masa lalu. Tapi kedamaian hanya bisa ditemukan di saat ini. Kita sering hidup dalam dua dunia yang tidak nyata, masa depan yang belum terjadi dan masa lalu yang sudah lewat. Kita khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Bagaimana kalau nanti gagal? Atau terus-menerus mengulang kesalahan lama, seandainya aku bertindak berbeda. Padahal menurut filsafat Stoik, satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Cobalah hadir. Kekuatan kesadaran penuh. Saat kita merasa cemas atau terjebak dalam overthinking, itu seringkali karena kita sedang terbang ke masa lalu atau masa depan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membawa diri kembali ke momen ini, karena hanya disinilah kita bisa bertindak, memilih, dan merespons. Praktik sederhana untuk hadir di saat ini. Perhatikan napasmu, tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan keluar. Ini menghubungkan kita dengan tubuh dan membantu menenangkan pikiran. Dengarkan suara di sekitarmu, suara burung, lalu lintas, atau bahkan detak jam. Semua itu terjadi saat ini. Mengamati dengan sadar membuat kita lebih hadir. Rasakan tubuhmu, rasakan bagaimana kakimu menyentuh lantai, rasa duduk di kursi. Ini bukan hal besar, tapi kehadiran dimulai dari hal kecil. Semua ini nyata, dan semuanya baik-baik saja. Seringkali kita merasa perlu memikirkan semuanya agar hidup berjalan lancar. Tapi justru terlalu banyak berpikir bisa membuat kita lumpuh. Saat kamu benar-benar hadir, kamu menyadari bahwa momen ini, detik ini, baik-baik saja. Ini bukan berarti semua masalah hilang, tapi kamu mulai menyadari bahwa kamu punya kekuatan untuk meresponsnya secara tenang dan bijaksana, bukan dari ketakutan, tapi dari kesadaran.
Saat kamu bisa hadir utuh di sini dan sekarang, overthinking kehilangan kekuatannya. Overthinking tumbuh dari khayalan dan asumsi. Tapi saat kamu hadir di realitas, di momen ini, kamu memutus mata rantai kecemasan. Ini seperti menyalakan cahaya di ruangan gelap. Kekacauan dalam pikiranmu perlahan hilang karena kamu melihat apa yang benar-benar ada. Ingatlah, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Kamu bukan kekhawatiranmu. Kamu bukan ketakutanmu. Kamu adalah ruang yang luas, tenang, dan penuh kendali. Tempat semua itu hanya lewat seperti awan di langit. Overthinking mungkin akan datang lagi. Mungkin nanti malam ketika kamu hendak tidur. Atau besok pagi saat kamu bangun dan menghadapi hari. Tapi kali ini kamu sudah siap. Kamu tidak harus melawan pikiranmu. Kamu hanya perlu menyadarinya. Saat kamu merasa cemas, panik, atau tenggelam dalam skenario yang belum tentu terjadi, tarik napas dan katakan dalam hati, ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Aku tidak harus percaya semuanya. Lalu tanyakan kembali, apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, lakukan satu langkah kecil. Karena dalam dunia yang penuh hal di luar kendali, langkah kecil dengan kesadaran penuh adalah kekuatan sejati. Tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Tenang berarti kamu tidak lagi diperbudak oleh kekacauan batin. Tenang bukan ketika segalanya hening di luar, melainkan ketika kamu bisa tetap damai meski dunia di sekitarmu gaduh. Hiduplah bukan di masa depan, bukan di masa lalu, tapi di sini, saat ini, karena disinilah kamu menemukan kekuatanmu yang sesungguhnya. Kesimpulan yang kita pelajari, tenang bukan berarti segalanya mudah. Tenang berarti kamu tahu apa yang bisa kamu kendalikan dan rela melepaskan sisanya. Subscribe Logika Jiwa untuk tips lainnya.